Saudara-saudaraku, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi kita berjumpa dalam program 100 hari berdoa. Hari ini kita memasuki hari yang ke-80. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami akan berdoa dan merenungkan firman-Mu melalui renungan 100 hari berdoa. Hadirlah dalam hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Sabat kemarin kita sudah belajar tentang kesembuhan rohani. Dan hari ini kita masuki judul baru, yaitu kesembuhan fisik. Saudaraku, bila ada satu penyakit yang kita derita, apakah kita mencari Tuhan atau apakah kita datang kepada Tuhan setelah semua usaha kita, setelah kita lelah dengan usaha kita sendiri? Apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 41 ayat 4? Kita bisa buka Alkitab kita. Mazmur 41 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Dalam buku Ministry of Healing halaman 226 dikatakan, Kristus adalah dokter berbelas kasihan sekarang ini sama seperti pelayanannya di bumi ini. Di dalam Dia ada balsam penyembuh terhadap setiap penyakit dan kuasa yang memulihkan untuk setiap kelemahan. Murid-muridnya sekarang ini harus berdoa untuk orang sakit sama seperti murid-muridnya pada zaman dahulu berdoa. Dan pemulihan akan terjadi kemudian. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kita memiliki kuasa Roh Kudus, jaminan iman yang pasti yang dapat menuntut janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18. Janji ini dapat dipercayai sekarang seperti halnya pada zaman para rasul. Kuasa ini menyatakan hak-hak istimewa dari anak-anak Allah, dan iman kita hendaklah berpaut pada semua yang dicakupnya. Saudara-saudaraku, Tuhan memiliki kuasa menyembuhkan setiap penyakit, bahkan hanya dengan satu kata saja. Ia telah berjanji bahwa semua orang yang percaya kepadanya akan disembuhkannya. Pertanyaannya adalah, apakah kesembuhan itu akan terjadi ketika kita masih hidup atau dalam hidup ini, atau kesembuhan itu terjadi pada waktu kebangkitan orang-orang benar? Ini semua bergantung pada kebijaksanaan dan hikmat Tuhan yang sempurna. Kita manusia didorong untuk berdoa untuk orang sakit dengan iman di dalam penyembuh yang maha kuasa itu. Seringkali kita tidak meminta kuasanya untuk menyembuhkan sampai kita lelah dengan usaha kita sendiri. Atau dengan kata lain, kita datang kepada Tuhan setelah kita gagal dengan usaha-usaha kita sendiri. Lalu kita datang meminta pertolongan agar Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Dan sementara memang penting untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan bahkan penyembuhan sebuah penyakit yang kita derita. Tetapi hal yang penting saudara-saudaraku, dan kita tidak boleh lupakan, kita hendaklah selalu datang kepada Tuhan terlebih dahulu dan
mencari tuntunannya saat kita menghadapi sebuah penyakit. Mari kita tanyakan dalam hati kita masing-masing, apakah kita percaya akan kuasa penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita? Atau apakah kita percaya bila mana ada waktu terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan mungkin ada waktu untuk tidak menyembuhkan penyakit kita? Apakah saudara bersedia menyerahkan hidup saudara ke dalam tangannya saat saudara sehat, sehingga saudara akan tetap setia saat saudara sakit? Maukah kita menerima kesembuhan darinya ketika kesembuhan itu datang dalam bentuk suatu perubahan pola hidup? Jadi ketika kita sehat, kita bisa menjaga pola hidup kita masing-masing sehingga kesehatan fisik menjadi bagian kita masing-masing. Saudara-saudara, ada laporan kabar baik di mana saat ini Gereja Advent sanggup merekrut lebih dari 10.600 misionaris digital hanya dalam waktu beberapa hari saja. Sebagai hasilnya, isi pendalaman Alkitab Advent menjadi pencarian populer dan terutama dalam Google dan YouTube. Kabar baik lainnya di mana di Filipina ratusan pemuda sedang berdoa dalam kelompok-kelompok doa dalam jumlah yang besar dan rantai doa online. Kebangunan rohani dan mujizat sedang terjadi. Sementara kita terus berdoa, ada beberapa topik doa yang akan kita doakan di rumah kita masing-masing, yaitu mari kita berdoa untuk iman yang lebih besar akan kuasa penyembuhan dari Tuhan. Berdoa meminta kuasa untuk menghidupkan suatu pola hidup yang sehat. Mari kita juga berdoa untuk sekolah-sekolah Advent di seluruh dunia agar mereka dapat menghadapi krisis COVID-19 dan menemukan cara-cara efektif dan kreatif untuk dapat melanjutkan proses belajar mengajar setelah masa liburan selesai. Mari kita berdoa untuk daerah misi Gabon saat mereka sedang mengadakan konferensi Alkitab secara live melalui Facebook dan YouTube sampai 26 Juni 2020. Mari kita doakan agar Tuhanlah yang memimpin program ini dan menjamah hati orang-orang yang mendengarkannya. Mari kita juga berdoa untuk meminta kesembuhan secara rohani dan pemulihan untuk keluarga saudari D, di mana suaminya memiliki banyak miom dan lemah dalam iman. Anak-anaknya bahkan telah meninggalkan gereja dan memiliki pola hidup yang tidak alkitabiah. Saat ini orang tuanya sakit dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita terus berdoa dan membuat waktu khusus di rumah kita masing-masing untuk kita boleh secara teratur berdoa. Mari kita terus berdoa dan kita lihat surga bekerja dan menjawab satu persatu dari setiap doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Biarlah saat kami sehat secara jasmani ataupun saat kami sakit, kami boleh tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki pola hidup yang sehat sehingga kesehatan fisik boleh menjadi bagian daripada kami. Tuntun kami Tuhan tetap setia. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, inilah renungan 100 hari berdoa hari yang ke-80. Selamat berdoa, selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatan.
Tuhan memberkati kita semua.